Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita wajah kitab Thalathatul Usul. Masih di pembahasan War-Rabbu huwal Ma'bud. Ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Rabb adalah dialah semata yang berhak untuk diibadahi dengan dalil surah Al-Baqarah. Perintah yang pertama dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, qala Ibnu Katsirin rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini imam ahli tafsir, beliau berkata tentang ayat ini, al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadati. Mencipta perkara-perkara ini yang disebutkan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang pencipta semua ini, yang mencipta kita, mencipta orang-orang sebelum kita, mencipta langit, bumi, menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan pepohonan, buah-buahan, itu kata Ibnu Katsir huwal mustahiqqu lil ibadat. Dialah yang berhak semata untuk diibadahi. Ini metode Al-Qur'an dalam menetapkan tauhid, yaitu dengan mengungkap rububiyah Allah, kemudian itu kita gunakan untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala mencipta, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, pohon-pohonan dan seluruhnya, menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan. Ketika yang mampu melakukan hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita tetapkan bahwasanya ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya penciptaan, semua rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak banyak sekali. Banyak sekali. Mengatur urusan, menghidupkan, mematikan dan yang lain. Baik. Sampai antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja yang sombong, di awal juz 3 itu disebutkan di halaman kedua. Dia mengaku Tuhan, mengaku Rabb. Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, datangkan matahari dari barat, kalau kau memang Tuhan. Matahari terbit dari mana? Terbit dari timur. Datangkan. Fa'ti biha minal maghrib. Gampang itu? Ini namanya kaster, kancing. Dia mengaku Rabb. Kalau begitu datangkan fa'ti biha minal maghrib. Datangkan matahari dari dari arah barat. Terbitkan dari arah barat. Jangan kasih terbit dari arah barat, ini menjadi berna saja, suruh berhenti mengalir. Dekat-dekat misalnya di sungai atau ini kanal ini, suruh berhenti mengalir airnya. Tidak bisa. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu semua. Maka tetapkan bahwasanya ibadah yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Harus ke situ arah. Oleh karena itu betul-betul tontonan sekarang itu betul-betul mengerikan. Digambarkan sosok-sosok yang
sudah sering kita ingatkan, yang bisa melakukan rububiyah. Ya. Pengendali tanah, pengendali api, pengendali air. Ya. Ini sering saya ulang-ulangi. Belum yang lainnya belum. Belum Naruto belum. Ya. Belum One Piece. Ya. Naudzubillah. Belum Dragon Ball. Belum. Ya. Dapat bola naga. Berapa biji? 10. 6, 7. Nah, coba lihat. Kok dapat bola-bola, sana dicari, dapat katanya terkumpul muncul naga. Ada 3 permintaan. Naudzubillah. Iya, ketawa ini. Antum yakini itu mati di atas kekafiran. Ya, paham ini? Yakini kok kita bisa berdoa kepada naga itu minta. Dia bisa kabulkan. Siapa yang bisa mengabulkan doa? May yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa menjawab doanya orang yang terdesak ketika dia berdoa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik dahulu saja paham ilmu ini. Ya orang sekarang Masya Allah. Bisa paham ini? Ini materi kalau Al-Qawaidul Arba'in. Ya. Parahnya kesyirikan di zaman sekarang dan di zaman dulu. Ya. Kalau orang musyrik di zaman dulu, syiriknya uluhiyah, rububiyah. Tidak ada. Kecuali segelintir orang yang nyeleneh kalau orang Jawa bilang. Termasuk Fir'aun. Fir'aun ngaku dirinya Rob. Ya. Ngaku dirinya Rob. Mengaku saja. Ya. Bisa dipahami ini? Jadi al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Baik. Kemudian beliau menguraikan jenis-jenis ibadah. Nah, ini di antara pokok pembahasan. Beliau sebutkan secara global, ya, baru nanti merinci satu persatu dengan dalilnya. Ya. Ibadah-ibadah yang banyak manusia terjatuh dalam kesyirikan pada ibadah tersebut. Beliau sebutkan wa anwa'ul ibadatil lati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mithlul islami wal imani wal ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan. Baik. Wa minhu du'a'u, baik. Kita lihat matanya. Baik, ini masih diulang matanya deh. Baik. Wa minhu du'a'u wal khaufu war raja'u wat tawakkulu wal raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha. Ya, sampai sini. Baik. Yang berapa ini? Doa, khauf, raja, tawakkul, raghbah, rahbah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sebutkan. Jadi dari Islam, iman, ihsan 3. Tambah ini 12. Kulluha, semuanya itu lillah. Tanpa terkecuali. Kulluha. Semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dirinci nanti nih. Doa, khauf, roja. Ini banyak yang bermasalah di sini. Ya, paham ini? Bukan berarti kesyirikan terbatas pada ibadah-ibadah ini saja, bukan. Ya. Tapi banyak kesyirikan terjadi ini sini. Ya, berdoa kepada selain Allah, khauf, roja. Bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau tegaskan wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya bahwasanya itu semua hanya untuk Allah, boleh kita serahkan kepada selainnya. Wa dalil qaulu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ini sudah lewat pembahasannya. Di mana? Muqaddimah yang kedua, i'lam yang kedua. Bagus. Ya. Yaitu di poin as-saniyatu annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wa dalil qaulu ta'ala ini sebut. Bisa dipahami?
Bahwasanya Allah tidak ridha sedikit pun juga untuk dipersekutukan bersamanya seorang pun, siapapun dia, dalam ibadah kepadanya. Ya, karena ibadah hanya hak Allah, hanya untuk Allah. Allah tidak ridha. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang posisinya dekat di sisi Allah, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Ya, ini yang paling mulia itu pun tidak boleh. Apalagi orang yang di bawahnya. Ya. Jadi malaikat saja yang sungguh sangat dekat kedudukannya, posisinya di sisi Allah, kita juga tidak boleh menyerahkan ibadah kepada malaikat tersebut. Nabi juga setinggi-tingginya kedudukannya di sisi Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, itu juga sama. Semulia-mulianya Nabi, tetap beliau hamba. Tidak berhak untuk ibadahi. Ini syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Itu menafikan bahwasanya kita menyerahkan ibadah kepada Nabi SAW karena beliau adalah hamba. Fala yu'bad. Abdun fala yu'badu. Beliau hamba, tidak boleh diibadahi. Hamba sama dengan kita hamba. Tapi yang ma'bud, la ilaha illallah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Baik. Jadi larangan dari kesyirikan itu, perhatikan, larangan dari kesyirikan itu mencakup ya jenis ibadah apapun. Ya, tanpa terkecuali. Mau sholat, mau apa, ya, mau sujud, ruku, mau ibadah-ibadah yang disebutkan di sini. Ini jenis ibadah apapun tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ini dari sisi jenis ibadahnya. Yang kedua dari sisi yang kita serahkan kepadanya ibadah ini siapapun juga. Ya, siapapun juga. Bisa dipahami? Oleh karena di sini disebutkan ahadan, ya, siapapun juga, nakira dalam susunan an-nahi. Jangan engkau berdoa atau kalian berdoa bersama Allah ahadan kepada siapapun juga. Ya. Doa maksudnya beribadah. Di antaranya doa. Dalam ibadah apapun dan kepada siapapun. Ini umumnya larangan kesyirikan. Betul-betul kita tolak la ilaha. Kita nafikan. Tidak ada satupun yang berhak disembah dengan jenis ibadah apapun. Ya. Yang masalahnya kadang orang di kampus ya ospek bikin patung baru suruh sujud. Ya, pernah terdapat begitu. Ya. Bikinkan ya di kampus bikin patung baru suruh sujud. Pernah dapat begitu? Pernah di ospek begitu? Nah ini. Itu jauh, ya. Ya kita hampir seumur kayaknya nih. Ya, dulu kita pernah ini taruh patungnya suruh sujud. Ya, mabanya. Ah, ini kesyirikan. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Ya, sujud. Bahaya ini. Ya, film-film sekarang, kalau sujud biasa ya, sujud. Naudzubillah. Ya, jadi hati-hati. Ini hati-hati, ini akidah ini ya, tauhid ini. Ya, kalau antum dalamin, antum akan banyak memahami ya banyaknya kerusakan tauhid yang tersebar di tengah masyarakat. Keyakinan-keyakinan, pocong, mak lampir apa semua itu dengan antum belajar akidah ngerti. Paham ini? Baik. Oh, orang sudah takut ya sudah dimainkan tauhidnya. Piko potong ayam putih malam Jumat Kliwon di pohon ini ya, sudah dituruti. Naudzubillah. Dan seterusnya dari jenis-jenis ibadah. Ya takutnya, harapannya, tawakalnya. Ya enggak? Ya, nanti dirinci satu-satu ini ibadah. Ini kesyirikan. Jadi semua jenis-jenis ibadah ini itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ibadah, definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-ibadatu hiya ismun
jami'un likulli ma likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Jadi al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Karena kadang orang hanya menyangka ibadah itu hanya ruku, sujud, salat dan sejenisnya. Ibadah itu luas sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun, sebuah penamaan. Jami'un yang mencakup, melingkup likulli ma yuhibbuhullah, seluruh perkara yang Allah cintai. Kul yang asing. Yang asing apa bahasa Makassar? Ya, ya. Semua yang Allah cintai. Ini ibadah. Wa yardahu, dan seluruh perkara yang Allah ridhoi. Disinilah letak pentingnya dalil Al-Quran dan sunnah. Antum pernah bicara sama Allah? Ya. Allah ngomong sama antum, saya suka ini, saya ridhoi ini, saya cinta ini. Pernah? Pernah antum ngomong langsung? Pernah? Tidak kan? Tapi ada Rasul yang ada kitab yang diturunkan. Hanya itu satu-satunya jalur antara kita dengan Allah. Jadi yang tahu ini Allah cintai, Allah ridhai, bukan kita, bukan hawa nafsu kita jadi ukuran, tapi wahyu. Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Bukan hadis dhaif. Sunnah yang sahihah. Hanya ini. Kan definisinya apa? Sebuah penamaan yang mencakup, melingkup, mengumpul seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dari mana kamu tahu Allah cinta, Allah ridha dengan ini? Bisa paham ini? Nah, disinilah ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Oh, ini sudah dikancing, sudah. Antum bermajelis ilmu, ibadah. Kenapa? Allah puji, Allah kasih keutamaan. Ya. Jadi perkara-perkara yang diperintah, dijanji dengan keutamaan, itu kan tanda bahwasanya Allah ridha. Apalagi kewajiban, jangan tanya. Kapan ditinggalkan Allah marah, murka. Ya enggak? Itulah ibadah. Dan ini luas sekali. Saking luasnya kata Syekhul Islam, minal aqwali. Baik itu berupa ucapan, wal af'ali atau wal a'mali, atau berupa perbuatan. Al-zahirati, nampak maupun tersebut. Tidak antum duduk-duduk santai-santai minum kopi. Ya, hatinya antum ya berharap hanya kepada Allah, khauf hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ada mahabbah dan seterusnya. Itu antum dapat pahala. Amalannya batinah. Ya, belum lagi antum tadabbur, memikirkan penciptaan Allah. Weh, enaknya nih kopi, nyaman nah. Pas masuk satu teguk, langsung keringan kepala. Ya, itu yang saya rasakan ya. Tidak tahu antum, karena antum mungkin tidak tahu. Dan seterusnya. Ya, bersyukur luar biasanya ini. Ya, paham ini? Ada kesyukuran, ya paham ini. Kesyukuran kan datangnya dengan hati, ya. Nampak enggak? Tidak? Nggak nampak hati. Ya, biar alhamdulillah, lisannya alhamdulillah, tapi hatinya kufur sama. Ya, paham ini? Orang munafik saja, sholat sama Nabi, hidup sama Nabi, ya munafik. Apa? Disembunyikan kekafiran, bukan munafiknya orang sekarang. Ya, zaman now munafik lu, bukan. Munafik itu yang hakiki, izharul Islam wa ibtanul kufur.
Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Jadi batinnya ini kafir, betul. Kafir, asli kafir. Tapi dia nampakkan sholat, syahadat, ya. Bersama kaum muslimin. Bisa dipahami? Ini ibadah. Ya, luas lah, bisa pahami nih. Jadi antum senyum sama saudara antum, ya. Sama jenis ya, bukan lawan jenis, bahaya, dosa. Ada cewek antum senyum-senyumi, bahaya, dosa. Paham ini? Atau ada akhwat, ada ketemu ikhwat senyum-senyum, terfitnah, dosa. Paham ini? Ya. Paham ini? Yang bermuka seri, ya. Ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu sekali-kali meremehkan kebaikan ma'ruf sedikit pun. Walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu, ya. Fa'ilnya anta, maf'ulun bihinya akhaka. Ya, sejenis. Bukan ukhtaka. Walau antal qa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri, senyum. Ya, bukan senyum-senyum sendiri. Ya, baca chat senyum-senyum sendiri, ya, bahaya. Ya, apalagi sampai tengah malam jam 2 ini, hati-hati. Senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ya. Ini cepat minum obat, ya. Bisa pahami? Ini berarti senyum ibadah, ya. Nabi yang kabarkan, Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Itu rumus. Hadis yang sahih betul-betul sah dari Nabi, itu wahyu dari Allah. Tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu, yang diwahyu kepada beliau. Selama sah betul-betul sanadnya sahih dan seterusnya, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah. Bisa dipahami? Itu contoh. Antum senyum, belum lagi ucapkan salam. Ya. Berapa ibadah itu? Ya. Antum dalam hati memang niatkan mengamalkan sunnah, mengikuti Nabi, penuh dengan ibadah. Ya. Bisa pahami nih? Tuh minum tangan kanan, baca bismillah. Ya. Tuh bernapas 3 kali. Sudah minum, baca alhamdulillah. Itu minum duduk. Berapa itu ibadah? Ya, belum kesyukurannya antum, luar biasa ini kita air minum, air dibuang-buang. Orang di Afrika sana biar air bersih. Nah, bilang orang Makassar, ses saja ki. Ya. Coba lihat. Sudah banyak. Jadi ibadah itu jangan diukur dengan yang nampak-nampak saja. Bisa jadi ibadah ini lebih besar lagi. Ya, hati yang senantiasa bersyukur terus. Ya. Bisa paham ini? Ini ibadah. Semuanya tidak boleh kita bandingkan kepada selain Allah. Siapapun dia. Dengan jenis ibadah apapun. Jadi itu harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu 2. Kepada Allah. Ini yang pertama. Kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, yang kedua, karena Allah. Bukan karena si dia. Ada hijrah, pakai jubah, pakai, ya, karena si dia, iruk bunting. Ya, bukan begitu. Iruk bunting, tidak iruk bunting, ya. Paham ini? Hijrah, tinggalkan dosa dan maksiat. Bukan karena siapa-siapa. Sudah kepada Allah dan karena, ini lillah ini. Ya, ya. Ustaz, saya sudah sholat kepada Allah, sujud kepada Allah. Tapi pas tidak diterima lamarannya, berhenti datang ke masjid. Gagal. Ya, salah ucap kapan. Ya. Ya, dan seterusnya. Ini paham ini? Jadi bukan hanya kepada Allah. Tambah. Kalau sudah kepada Allah, karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Bukan karena dunia, karena wanita, harta, pangkat dan jabatan. Pujian manusia, ingin dilihat, lillahi ta'ala. Jadi belum selesai, kepada Allah belum, harus karena Allah. Ikhlas, inilah ikhlas. Jadi ikhlas itu 2, kepada Allah dan karena Allah. Bisa dipahami? Ya, cukup dulu, nanti kita lanjut. Ya, sudah masuk merinci, diingatkan dulu tentang bahaya kesyirikan, kemudian dirinci satu persatu dengan dalil-dalilnya. Sekian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.